Pak Ketua, Pak Hasim, Bapak tidur ya. Pak, kalau ada sisa suara itu sebenarnya mekanisme atau konversinya seperti apa sih Pak? Yang dimungkinkan sudah melebihi jatah kursi, kemudian tidak tercover untuk kursi berikutnya, itu sisa suaranya dikemanakan? Terima kasih Majelis. Jadi untuk pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu DPR dan DPRD bersama Undang-Undang Nomor 7 2017 yang digunakan untuk pemilu 2019 dan 2024, mekanisme konversi suara menjadi kursi menggunakan metode divisor, tidak lagi menggunakan metode kuota. Kalau di pemilu sebelumnya menggunakan metode kuota, sehingga kemudian apabila dihitung pada tahap pertama, misalkan satu partai politik perolehan suaranya dibagi dengan istilahnya bilangan pembagi pemilihan sebagai kuota, itu kemudian masih ada sisa suara dihitung di tahap kedua. Nah sekarang tidak ada lagi istilah sisa suara. Tidak ada lagi. Karena faktor pembaginya dengan angka yang pasti. Yang dimaksud dihitung tahap kedua itu apa? Itu ketika masih pemilu di 2000 terakhir digunakan di pemilu 2014 sisa suara ya. Kalau yang sekarang Pak yang diterapkan nanti tidak ada lagi istilah sisa suara. Jadi misalkan begini, di sebuah dapil itu ada 18 partai, kemudian simulasinya adalah faktor pembaginya menggunakan angka fix, yaitu angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Misalkan di tahap pertama partai politik itu perolehan suaranya masing-masing dibagi angka 1. Kemudian siapa yang kemudian dibagi angka 1 pastikan hasilnya sama dengan suara itu. Yang paling tinggi dapat kesempatan pertama untuk perolehan kursi. Kemudian dibagi dengan angka 3. Maka yang hasil pembagian dengan angka 3 yang paling besar dia akan memulai kursi berikutnya sampai dengan kursi terbagi habis. Jadi sejak pemilu 2019 dan pemilu 2024 menggunakan Undang-Undang 7 2017 tidak ada lagi istilah sisa suara. Demikian Majelis. Kalau misalnya masih ada suara berikutnya yang ternyata tidak bisa mengcover satu kursi, kemudian kan masih ada suara yang akhirnya juga menjadi tidak bermakna sampai ya itu dengan, dia. Tidak bermakna itu apa kemudian tidak bisa dikategorikan sisa suara? Kalau di metode divisor tidak ada istilah. Tidak, jadi tetap karena tidak mencapai satu kursi ya sudah. Tidak bermakna. Tidak bisa dianggap sebagai itu sisa suara yang kemudian bisa dikonversi dalam bentuk apapun ya. Betul. Oke. Terima kasih. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.